Nah, sudahkah kita merasa aman dan dihargai di kampus kita? Atau justru ada perasaan takut atau cemas karena perilaku bullying yang sering terjadi di sekitar kita? Bullying di lingkungan kampus bisa datang dalam berbagai bentuk, dari mungkin perundungan verbal, diskriminasi, hingga pengucilan sosial. Sayangnya banyak dari kita yang merasa takut atau bahkan enggan untuk berbicara tentangnya. Namun, kita semua punya peran besar dalam menciptakan perubahan. Halo, perkenalkan nama saya Agnes Felicia dari kelas 3 TIA. Dengan NIM 2255301005, di sini Agnes akan membahas terkait topik enabling skill yang keenam, yaitu public speaking, mengenai bullying yang terjadi di kampus kita. Bagaimana sih cara kita bisa mengatasinya? Bullying bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa berupa kata-kata yang menyakitkan atau tindakan yang merendahkan martabat seseorang. Di kampus, bullying bisa terjadi antar mahasiswa, baik secara langsung maupun media sosial. Misalnya nih, seseorang mungkin diejek karena cara berpakaian, latar belakang sosial, atau bahkan hanya karena tidak sesuai dengan standar kelompok tertentu. Dampak bullying tidak hanya terasa saat itu, tetapi bisa berlanjut. Korban bisa merasa rendah diri, cemas, bahkan depresi. Mereka mungkin kehilangan kepercayaan diri dan sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan kampus. Semua itu bisa merusak pengalaman kampus yang seharusnya menjadi waktu yang menyenangkan dan penuh pembelajaran. Salah satu cara yang terbaik untuk mengatasi bullying adalah dengan meningkatkan kesadaran dan empati di kalangan kita semuanya. Kita harus mulai berpikir bagaimana sih perasaan orang yang kita ejek atau asingkan. Apakah kita sudah cukup peduli dengan kesejahteraan mental mereka? Nah, jadi kita harus menciptakan ruang di mana setiap orang merasa diterima, dihargai, dan dihormati tanpa takut dihina dan diperlakukan tidak adil. Nah, jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh kita? Nah, jika kamu melihat temanmu atau orang lain menjadi korban bullying, jangan diam saja. Tunjukkan dukungan dengan cara yang sederhana, seperti berbicara dengan mereka, mengajak mereka bergabung dalam kegiatan kelompok, atau sekedar mendengarkan tanpa menghakimi. Terkadang, dukungan kecil bisa memberikan efek yang sangat besar. Yang kedua, jika kamu melihat bullying terjadi, jangan ragu untuk melaporkan ke pihak kampus ataupun dosen. Banyak kampus sudah memiliki kebijakan anti-bullying dan tempat untuk melaporkan kejadian ini secara anonim. Dengan melaporkan kejadian ini, kita membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semuanya. Yang ketiga, kita bisa mulai nih dengan hal-hal kecil seperti membangun kebiasaan berbicara dengan sopan, tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan, dan mengajak teman-teman baru untuk bergabung dalam kegiatan aktivitas sosial. Semua itu akan menciptakan budaya inklusif yang membuat setiap orang merasa dihargai. Nah, seringkali sih kita berpikir bahwa bullying itu hanya bercanda atau hal biasa. Padahal, kata-kata dan tindakan yang tampaknya sepele, yang kita anggap sepele, bisa meninggalkan luka yang mendalam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menanamkan pemahaman bahwa setiap individu berhak dihargai dan diperlakukan dengan hormat, tanpa terkecuali. So, kesimpulannya, jadi bagaimana sih kita bisa mengatasi bullying di kampus? Dengan peduli satu sama lain, dengan melaporkan jika perlu, dan yang terpenting, dengan menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Ini bukan hanya tugas kampus atau pihak tertentu, tapi kita semua sebagai bagian dari komunitas kampus, kita semua bisa menjadi agen perubahan positif. Mari bersama-sama membangun kampus yang ramah, tanpa bullying, dan penuh rasa saling menghargai. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri, karena setiap perubahan besar dimulai dengan langkah yang kecil. Ayo kita jadikan kampus kita tempat yang aman dan menyenangkan bagi semuanya. Sekian dari Agnes. Terima kasih. Bye-bye teman-teman semuanya.